Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nalita Agustina. I'm from 4B class. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu tentang konsep intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama di sini ialah konsep intrakurikuler. Yang dimaksud dengan konsep intrakurikuler ini ialah kegiatan intrakurikuler, merupakan kegiatan utama di sekolah, yaitu pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kegiatan intrakurikuler ini sudah ditentukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan di dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan oleh guru dan peserta didik yang dalam jam-jam pembelajarannya yang setiap hari. Kegiatan intrakurikuler dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pembelajaran atau bidang studi yang tergolong khusus. Selanjutnya ialah konsep kurikuler. Apa sih yang dimaksud dengan konsep kurikuler? Konsep dari kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan dari intrakurikuler yang telah saya sebutkan tadi, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. Itu ialah contoh dari konsep kokurikuler. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri ataupun dengan kelompok, dan kegiatan ini tidak boleh tumpang tindih dengan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang satunya lagi. Dan kegiatan ini diperlukan kerjasama antara seorang guru dan para mahasiswa atau siswa yang akan diajarkan. Selanjutnya ialah konsep ekstrakurikuler. Konsep ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat kepada minat mahasiswa atau siswa. Contohnya kayak ada ekstrakurikuler menari, main bola, futsal. Itu adalah beberapa contoh yang termasuk dari ekstrakurikuler, atau bisa kita sebut pengembangan bakat, kegiatan untuk mengembangkan bakat. Seperti yang saya bilang, kegiatan ekstrakurikuler ini ialah kegiatan yang bermaksud untuk memperluas pengetahuan siswa serta mengembangkan nilai-nilai dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dan mata pelajaran program inti serta pilihan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah dan lebih menekankan pada kegiatan kelompok. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran discovery. Beberapa model pembelajaran. Yang pertama, discovery learning, discovery, inquiry, problem-based learning, project-based learning, and konsep atau tujuan serta karakteristik dan langkah-langkah pembelajaran dan kelebihan dan kekurangannya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan model pembelajaran dari discovery or inquiry learning. Yang dimaksud di sini adalah merupakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menumbuhkan secara mandiri pemahaman yang harus digapai serta dibimbing dengan pengawasan guru. Konsep atau tujuan dari discovery learning ialah yang pertama, untuk mengembangkan sikap, keterampilan, kepercayaan peserta didik dalam memutuskan sesuatu secara tepat atau objektif. Selanjutnya ialah mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik agar lebih tanggap, cermat, dan melatih daya nalar atau krisis, analisis, dan logis. Selanjutnya ialah untuk membina dan mengembangkan sikap rasa ingin tahu siswa tersebut, serta menggunakan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor dalam pembelajaran. Di sini adapun karakteristik discovery learning ialah yang pertama,
peran guru sebagai pembimbing. Serta yang kedua, peserta didik belajar secara aktif sebagai ilmuwan. Selanjutnya ialah bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis serta membuat kesimpulan. Adapun langkah dari kerja model pembelajaran discovery learning ialah yang pertama, memberikan rangsangan yaitu stimulation, dan kedua, memberikan pernyataan atau identifikasi masalah, or in English problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data tersebut. Yang kelima, pembuktian. Dan keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi. Kelebihan dari metode pembelajaran yang ini ialah agar dapat membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan memproses kognitif, serta pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer, serta menimbulkan rasa senang kepada siswa tersebut karena tumbuhnya rasa untuk menyelidiki dan berhasil. Metode ini memungkinkan siswa untuk berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Kelima, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajar sendiri dengan melibatkan akal dan motivasi sendiri. Serta metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan dan kerjasama dengan yang lainnya. Serta ada beberapa kelemahan dari metode ini, yakni yang pertama, model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa yang kurang pandai atau mengalami kesulitan abstrak atau pikiran, menggunakan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis ataupun lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi pada siswa tersebut. Dan model ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang sangat banyak, karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Dan harapan-harapan yang terkandung dalam model ini akan kacau jika berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara yang lama. Dan metode ini lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model dari pembelajaran problem based learning atau bisa disebut PBL. Model pembelajaran ini berbasis masalah, merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta melibatkan lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan dan kontekstual. Tujuan dari problem based learning adalah meningkatkan kemampuan dan menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Pengintegrasian konsep higher order thinking skill atau HOTH, ini ialah keinginan dalam belajar atau mengarahkan belajar untuk diri sendiri dan keterampilannya. Yang pertama, langkah-langkah metode dari PBL yaitu: pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Dan kelima, analisis dan evaluasi. Karakteristik dari metode ini adalah masalah tersebut digunakan sebagai awal dari pembelajaran. Biasanya, masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang atau ilustratif.
Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk atau multi perspektif. Masalah membuat pembelajar tentang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru, serta sangat mengutamakan belajar mandiri dan memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja, tetapi dari sumber-sumber lainnya. Dan pembelajaran ini sangat kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan serta kelemahan dari metode pembelajaran ini. Yang pertama, kelebihan dari metode pembelajaran pemecahan masalah ini ialah menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa, dan meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran untuk siswa tersebut, serta membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa dan memahami masalah dunia yang nyata, serta mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Dan di sini saya akan menyebutkan juga kelemahan dari metode ini. Kelemahannya ialah manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari itu sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Dan selanjutnya, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari saja. Dan selanjutnya ialah metode pelajaran project based learning. Model project based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan kreativitas peserta didik dalam memecahkan masalah. Dilakukan secara kelompok maupun mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Tujuan dari project based learning antara lain ialah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, atau yang selanjutnya, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dari hasil produk nyata. Keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek, serta meningkatkan kolaborasi peserta didik, khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. Karena karakteristik dari metode pembelajaran ini atau karakteristik dari PJBL ialah penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Serta peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Proyek melibatkan para teman sebaya, guru ataupun orang tua, bahkan masyarakat. Serta melatih kemampuan berpikir kreatif dan situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Langkah-langkah dari metode pembelajaran PJBL ialah: yang pertama, menentukan pernyataan dasar, pertanyaan dasar. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek. Serta yang kelima, penilaian hasil. Yang keenam, evaluasi pengalaman. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran PJBL.
Yang pertama yaitu kelebihannya ialah model ini bersifat terpandu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Dan siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Dan siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya, serta teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran dan yang penting dalam cara-cara baru. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antara guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas-batas geografis atau bahkan melompat zona waktu. Dan kelemahan dari metode PJBL ialah yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Yang kedua, memerlukan banyak media dan banyak sumber belajar. Yang ketiga, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Dan yang terakhir, ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang akan dikerjakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan atau sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.